Nanda, jelasin dong konsep pembaharuan yang diusung oleh Mas Heri Sukrisno. Emang ada yang banyak yang tanya apa kok tiba-tiba kamu nanya begitu? Banyak nih Mas, ini banyak yang penasaran sama konsep pembaharuan ala Mas Heri Sukrisno. Oke, begini. Ini memang kita belum menyampaikan ya kepada jagat dunia DPC Pradi Sleman itu mengenai apa sih konsep pembaharuan yang diusung oleh Mas Heri Sukrisno. Gagasan pembaharuan yang disampaikan itu apa kan itu yang banyak teman-teman sebenarnya penasaran juga. Pembaharuan itu adalah satu konsep di mana kita memperbaharui dari hal-hal yang sudah pernah dilaksanakan. Pembaharuan dengan perubahan itu beda. Makna pembaharuan itu lebih dalam daripada perubahan. Perubahan itu dia merubah bentuknya. Tapi kalau pembaharuan, mungkin ada yang harus dirubah dan ada yang tidak harus dirubah. Pembaharuan ini mau seperti apa? Pembaharuannya adalah bagaimana melakukan tata kelola organisasi nantinya dengan mengandalkan atau memanfaatkan teknologi informatika. Poinnya adalah kita mengandalkan gitu. Mas Heri mengandalkan teknologi informatika, kemajuan teknologi informatika sebagai satu jargon gitu, sebagai satu pilar untuk melaksanakan tata kelola. Kenapa? Ya karena era ini berjalan ke depan. Waktu berjalan ke depan. Sederhananya bagaimana? Hari ini pemerintah pusat saja Jokowi sudah menyatakan dengan tegas terjadinya transformasi digital besar-besaran. Di mana advokat-advokat kita terhadap transformasi digital ini? DPC Sleman, janganlah cuma pakai gadget-gadget ini yang canggih-canggih itu, harga belasan juta gitu. Oh, advokat mampu banget beli itu. Tapi hanya untuk gengsi, nggak ngerti fungsinya, kan eman-eman. Nah, bagaimana terus kemudian kan ya harus diterapkan di DPC Sleman ini dalam rangka menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka. Advokat harus berkontribusi. Satu pertanyaan besar, menuju 100 tahun Indonesia merdeka, advokat berkontribusi tentang apa? Di zaman era teknologi digital informasi 4.0, revolusi industri 4.0 lah, 5.0, 6.0 lah, advokat mau berperan seperti apa? Punyakah gagasan besar? Punyakah sebuah garis-garis besar organisasi yang menuju ke arah paling nggak 100 tahun Indonesia merdeka? Kenapa 100 tahun Indonesia merdeka? Bappenas aja sudah menyatakan itu, Jokowi sudah menyatakan itu. Kita hidup di Indonesia. Advokat ini advokat yang ada di Indonesia harus bisa beradaptasi, harus bisa bersinergi, harus bisa ngeblend menjadi satu harmoni dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, sehingga jalannya nanti DPC Pradi Sleman ini dengan mengandalkan teknologi informatika itu akan sangat luwes, enak. Nah, cuman masalahnya nih kan kelihatan ribet semuanya nih Mas. Bisa nggak sih itu diterapin? Bisa, dan nggak ribet. Nggak ada yang ribet. Teknologi itu prinsipnya apa? Memudahkan. Coba lihat deh sekarang. Hal-hal apa yang dulu sangat susah, ya, sekarang dengan teknologi informatika menjadi sangat mudah. Contohnya e-court. Nah, betul kan? Rasain sendiri nggak e-court? Betul. Nggak perlu kan kita sekarang datang ke pengadilan, antri sidang, padahal tujuannya cuma mau ngasih berkas doang. Nunggunya bisa 3 jam, 4 jam. Habis berapa gelas kopi itu? Belum gibahnya. Ya kan? Ya kan? Nambah penyakit, nambah dosa. Nah, sekarang dengan teknologi informatika, adanya e-court, tinggal kirim, klak, send, selesai. Bisa dikerjakan di mana saja. Itulah teknologi informatika. DPC harus punya dong. Sekarang organisasi mana, organisasi advokat mana yang sudah menyelenggarakan itu? Yang sudah menggunakan teknologi informatika untuk tata kelola organisasinya? Nggak ada. Panjang pengetahuan saya belum aja DPN aja web informasi doang bahwa ini loh web DPN, kalau mau download undang-undang, peraturan di ART, mau tahu informasi, sebatas itu. Just for information. Oke, clear nggak apa-apa. Tapi ini kan organisasi sudah besar. Umurnya menurut saya sudah cukup lah untuk bisa membuat satu sistem informasi digital terintegrasi di mana orang, ya contohnya nih yang saya gagas nanti rencana Mas Heri ini kalau terpilih dia akan buat salah satunya ya, yaitu sistem terintegrasi berbentuk web untuk pelayanan ke anggota. Memudahkan harapannya melakukan perpanjangan tidak perlu orang harus datang ke DPC bawa berkas. Kita tahu lah advokat tuh sibuk banget. Untuk mencari waktu daftar perpanjangan ke DPC itu harus meluangkan waktunya.
Nah kalau udah dengan sistem informasi digital, sidang mah sidang aja. Saya mau pendaftaran, tinggal klik 2-3 langkah, send, selesai. Sangat memudahkan. Mungkin nggak? Mungkin. Biayanya itu murah. Dengan dana yang ada di DPC saat ini bisa membuat itu. Tapi nggak bisa dijalankan kalau kita tidak membawa generasi-generasi muda ini, rising star ini untuk bekerja bersama-sama. Kita harus regenerasi. Anak-anak muda yang akan mengerjakan ini semua dan melanjutkan ini nanti semua ke depan. Jadi melanjutinnya nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang melanjutin, nggak ada apa-apanya sekarang. Masa mau dilanjutin, apa yang mau dilanjutin? Kalau yang sekarang ini pembaharuan, buat dulu. Setelah jadi, baru dilanjutkan dengan dikembangkan. Yang sekarang belum ada, DPC belum punya web. Paling mentok medsos FB. Itu aja belum tentu bisa update terus-terusan. Bagaimana kita mau aware dengan bagaimana kita mau berharmonisasi, bertransformasi digital mengikuti apa kata Presiden? Nggak mungkin nggak bertransformasi. Siapa yang bisa melawan perkembangan teknologi? Nggak ada yang bisa melawan perkembangan teknologi. Gitu. Jadi, prinsipnya adalah pembaharuan mengandalkan teknologi informatika untuk tujuannya sebuah visi dari Mas Edi. Apa visinya? Sederhana. Mensejahterakan anggota dan melindungi anggota. Dengan sistem informatika mengandalkan teknologi informatika, insya Allah ini akan berjalan dan pembaharuan akan tercipta. Oke Mas, mantap. Terima kasih Mas Anda. Sama-sama, jangan lupa ya, vote. Oke, salam pembaharuan.